Ini ada puntung parah-parah baik ni. 200 lebar tu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru Abu Budi Hasanul Basri, kemudian majelis guru, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khusus anak-anakku, para siswa-siswi sekalian. Yang besar tak mau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu. Kami dalam perjalanan menuju Banda Aceh, kemudian singgah mampir ke pesantren mengambil barakah, bukan untuk menyampaikan tausiah, karena tidak boleh melalui tempat majelis ilmu dan ulama tanpa kita singgah. Sedangkan yang sudah meninggal saja pun, raja yang saleh, al-malikul saleh, kami singgah berziarah. Sedangkan melewati kuburan saja pun tetap mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahla dir minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wa mustakhirin nasrullah wa lakumul afiyah. Apalagi yang masih pelajar-pelajar, alim ulama, maka kami pun singgah. Lalu kemudian mungkin pula singgah langsung pulang, tapi tentu ada kata sambutan. Tentu sambutan tak boleh panjang-panjang, hanya 15 menit saja, insya Allah. Sampai ke pesantren ini, maka saya seperti kembali ke pesantren dulu. Waktu saya pernah di pesantren, walaupun tak lama, hanya setahun saja. Karena setelah itu pindah lagi. Saya pernah sekolah di madrasah yang buku-bukunya pakai bahasa Arab. Kitab hadisnya Jawahirul Bukhari, kitab tafsirnya Jalalain, kitab hadisnya satu lagi Bulughul Maram, kitab tauhidnya Dasuki ala Ummil Barahim, kitab fikihnya Tuhfatul Tullab, kitab tauhid satu lagi waktu sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Tapi kita tidak mondok di pesantren, hanya baca saja dan tidak tamat, karena paling-paling satu semester dapat 5 lembar. Karena sekali masuk 3 baris,
Kadang kita terlambat, kadang ustaz terlambat, kadang sama-sama lambat. Jadi tak banyak dapat belajar. Jadi makanya jangan heran kalau saya tidak ngaji, tidak baca kitab, tapi ceramah saja. Karena tak selesai baca kitabnya. Lalu kemudian pindah ke pesantren yang pakai bahasa Arab, kitabnya pun juga pakai Arab dan mondok. Tapi saya tak lama di dalam. Saya tidak mengatakan lari, hanya studi banding. Lalu kemudian setelah itu masuk ke madrasah aliyah biasa, pakai buku bahasa Indonesia, buku yang ditulis oleh Kementerian Agama. Lalu kemudian pula pakai banyak pelajaran umum, fisika, kimia, biologi, matematika, yang semuanya tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi ini penting karena kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau boleh diulang lagi, umur boleh mundur ke belakang. Tentulah saya ingin seperti adik-adik sekalian bisa di pesantren membaca kitab, duduk bersama tuan guru sampai khatam. Tapi apalah daya, tangan ingin memeluk gunung tapi tangan tak sampai. Maka yang masih berada di pesantren seriuslah belajar, karena yang sudah lalu tak dapat diulang balik. Menangis air mata darah mau minta balik ulang tak bisa, karena sudah terlanjur tua. Tak bisa minta muda balik macam dulu. Ya Allah, balikkanlah ke tahun 1990. Saya masuk madrasah sanawiyah 1990. Kemudian sekarang 2018, sudah 28 tahun yang lalu. Maka tak dapat minta. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali. Lan, kalau la masih mungkin. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tak dapat diulang. Maka seriuslah belajar, hafal matan-matan. Karena kalau matan nazam syair dihafal sampai mati tak akan lupa. Kalamuna lafzun wa fi'lun kastaqim ismun wa fi'lun semua harfu lil kalim sifta sanakam jada sabsun sama dun tayyiban zikfitu qanda zalimat. Loh, kok lompat dari nahu ke tajwid? Itulah gara-gara tak tamat sampai. Tamat pasti khatam sampai habis. Maka belajar yang serius, jangan pikirkan kampung. Ini banyak orang tinggal di pesantren tapi kampung dijenguk tiap minggu. Padahal kampung itu tak kita jenguk pun dia tetap juga kampung. Kami, saya, Ustadz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, kemudian Ustadz Dr. Amri ikut bersama kami, Ustadz Tiku Amrullah. Dulu kami S1 itu memang tak pulang. Dari tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun tak balik kampung. Sampai lupa wajah emak bentuknya macam ni. Mau ditengok muka orang Mesir tak sama macam muka emak. Maka waktu di Makkah lah, di Makkah duduk di depan hotel melihat emak-emak yang balik, yang mirip macam emak. Lama kita tengok dia lari pula. Disangkanya kita copet. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau cerita berpisah sama orang tua, tanyalah Ustaz Abdul Somad, selalu berpisah. Mak, aku mau pergi sekolah. Oh, tak boleh kau sekolah jauh karena anak itu tak banyak. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki anak kedua. Kami tak banyak. Seandainya kita 10 orang adik-beradik, yang satu disekolahkan ke Mesir, itu artinya memang dicampakkan. Saya tidak. Saya memang anak kesayangan, anak pertama. Cucu pertama dari nenek saya sebelah ayah. Ayah saya dan saya cucu pertama.
yang selalu dipeluk cium buah hati belayan cium. Waktu kecil kata mak saya, mau dulu kecil asal sudah habis mandi dikasih bedak tu pakai air dibasahi biar supaya putih. Walaupun begitu sayang mak saya bersama saya, takkan dibiarkannya saya jauh. Tapi begitu sampai ke Mesir 4 tahun tak balik kampung. Setelah tamat barulah pulang. Habis itu ke Maroko lagi kuliah 2 tahun tak balik. Dan setelah selesai S2 saya mau lanjut S3. Saya katakan, mak, aku dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale. Jadi tolong izinkan, beasiswa ini 7 tahun. Aku sudah habiskan 2 tahun, mak. Tinggal 5 tahun lagi. Berarti aku bisa balik nanti doktor. Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor. Aku almarhumah. Itulah maka saya tak doktor. Jadi kalau ada adik-adik membanding-bandingkan saya, kenapa Ustadz Amri itu doktor? Kenapa Ustadz Awalul Zikri itu doktor? Kenapa Ustaz? Jangan bandingkan, sakit. Jadi balik saya membawa LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Makanya aku pesankan kepada anak-anakku, adik-adikku sekalian, serius belajar, perdalam minahmu, pelajari sharaf. Karena itulah yang dibawa kemanapun, baca kitab. Mau sekolah di Maroko sampai Maroke, baca kitab. Tak lebih tak kurang daripada kitab. Adapun ngomong bahasa Arab itu insya Allah bisa sendiri. Banyak-banyak makan nasi minyak. Berapa banyak TKI yang tidak pernah belajar bahasa Arab, tinggal di Makkah bisa bahasa Arab. Kalau ngomong tuh mudah, apalagi bahasa Amiyah mudah. Saya tanya TKI, Mas dulu pesantren? Enggak. Sampai sini kok bisa ngomong? Ya, ngomong apa susahnya? Tak pakai kaidah. Istiwa, apa? Tiba mau. Kita belajar bagus. Maza turidu. Sampai situ istiwa. Anta fi maklum, ana ma fi maklum. Masuk kami ke tempat jual kaset, tanya kawan, fi syarit mati song? Apa Apa yang bertanya tadi? Fi ada, syarit kaset, mafi tak ada, song lagu. Fi syarit mati song ada kaset kosong tak ada lagi. Jadi kalau ngomong itu tak usah dipikirkan. Yang penting nahu itu yang payah. Membaca kitab itu yang mesti berguru. Itu yang mesti paham. Kalau ngomong, saya tanya DKI, kan kok bisa ngomong? Terpaksa. Kami tinggal sama majikan. Majikan nyuruh beli daging sapi. Daging bahasa Arabnya laham. Sapi bakar. Orang Saudi nyebut kop pakai G, laham bagar, laham bagar, laham bagar. Sampai ke tempat jualan, ingat laham lupa bagar. Tanya sama tukang jualan, laham, laham, apa? Laham daging. Mau beli apa? Laham, mau. Bisa. Tapi yang payah itu adalah nahu, sorof, balaghah, mantik, ma'ani, bayan. Itulah yang mesti didalamkan. Itulah yang mesti dikuatkan. Kalau sudah basic itu kuat, insya Allah, nah itu pertanda bahwa waktu sudah habis. Itulah didalamkan, kemudian ibadah. Ibadah ke Tuhan Guru, bagaimana berzikir, sopan santun, tata krama. Ini saya ini tak sopan membelakangi guru. Padahal dari kecil dulu sudah disampaikan, jangan membelakangi guru, nanti umum begitu. Tapi karena diberi mimbar, maka saya pun menyampaikan tidak tahu
tausiah hanya sekedar kata-kata singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya jangan selalu balik kampung. Ingat, Ustaz Somad baliknya berapa tahun? 4 tahun. Maka sekarang ini 4 tahun lagi berapa? Yang kelas 2 sekarang kelas 6 baru balik. Ini serius nih. Balik kampung, daya, pondok pesantren, lembaga pendidikan, Islamic boarding school. Tidak cukup satu Aceh, hanya satu lembaga pendidikan saja. Kamu tinggal di mana? Di pondok pesantren Mudi. Tak cukup satu. 2028 tantangan makin besar. Mesti ada 1000 Mudi di seluruh Indonesia. Amin. Tamat kalian buka cabang. Tamat buka cabang. Nah, surat tilang sudah datang. Ini Ustaz Amwallah, sahabat saya, adik kelas waktu di Mesir. Wah, ganteng kan? Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Ustaz Abdul Somad, mohon maaf. Kenapa Ustaz Somad tak cerita fikih, tak cerita tafsir? Tak berani karena tak tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,